Selamat pagi untuk kelas 10 IPA maupun 10 IPS. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap pelajaran dan tetap tepat waktu dalam mengumpul pelajaran. Kita doakan semoga kita bisa bertemu langsung tatap muka secepatnya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang hakikat fisika, di mana di dalam hakikat fisika itu sendiri terdapat ilmu fisika, peran penting fisika dalam pengetahuan, dalam kehidupan, dalam dunia kedokteran. Dan juga kalian juga sudah tahu tentang lambang-lambang dalam laboratorium, serta langkah-langkah dalam menentukan metode ilmiah. Di bab ini kita akan bahas tentang besaran dan satuan. Kata besaran dan satuan itu tidak asing lagi di telinga kalian. Kenapa? Karena di kelas 7 itu sudah dipelajari. Yang dimana arti besaran adalah sesuatu yang dapat diukur yang mempunyai nilai dan satuan. Itulah besaran. Sementara satuan itu sendiri yaitu sebagai pembanding dalam pengukuran serta menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Misalkan kita ingin mengukur panjang meja dengan penggaris. Itulah yang dikatakan menentukan atau menunjukkan jenis besaran yang diukur. Besaran itu sendiri juga terbagi atas dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita bahas besaran pokok dan besaran turunan, dalam satuan fisika itu ditetapkan oleh sistem internasional. Satuan juga terbagi atas dua jenis, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan sistem internasional atau dunia. Itulah yang kita gunakan dalam fisika nanti. Satuan tidak baku contohnya. Mungkin kalian sering pernah mendengar berapa mayam emas tersebut. Atau kalian pernah dengar berapa jengkal panjang meja tersebut. Berapa langkah kaki panjang ruangan tersebut, itulah yang disebut satuan tidak baku. Kenapa? Karena langkah kaki, jengkal itu setiap manusia berbeda. Di sini kita bahas tentang satuan baku. Dalam besaran, satuannya ditetapkan oleh sistem internasional. Besaran terbagi atas dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itulah yang disebut dengan besaran yang satuannya yang telah ditetapkan oleh sistem internasional. Besaran pokok terbagi atas 7, yaitu panjang yang satuannya meter, massa yang satuannya kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela, watt arus listrik ampere. Itulah besaran pokok. Sementara besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok sendiri. Contoh, luas. Luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kenapa diturunkan dari besaran pokok panjang? Karena rumus dari luas adalah panjang kali lebar, di mana satuan panjang itu meter, lebar itu meter. Maka dikatakan luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh kedua, kecepatan. Rumus dari kecepatan adalah perpindahan dibagi oleh waktu atau jarak dibagi oleh waktu. Jarak atau perpindahan itu sendiri satuannya adalah meter. Maka dalam satuan meter merupakan besaran dari panjang. Sementara waktu merupakan besaran dari waktu. Maka
Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Begitu juga dengan gaya, yaitu massa dikali percepatan. Berarti itu diturunkan dari besaran massa, sementara percepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Itu mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita bahas di dalam besaran pokok terdapat dimensi. Itu di pertemuan selanjutnya. Cukup sampai di sini tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jika ada yang kurang kalian mengerti, silahkan bertanya. Selamat pagi, tetap semangat.